Suka nggak lihat pohon ini? Mikir kan Om Faisal buat belinya? Nggak bakal saya mau beli. Nggak bakal ya? Iya, nggak bakal. Oke, sahabat Bonki Galeri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lanjutan video yang kemarin poin nomor 2 ya. Jadi pohon Bractea religiosa yang sempat kita ambil di lokasi ground Bonki Galeri yang kedua ya. Jadi ini posisinya kita review pohon yang, karena kita bawa 3 pohon ya. Ini pohon yang ketiga kita review. Dan hari ini saya nggak sendiri buat ngulas pohon ini, saya ditemanin oleh teman saya Om Faisal. Sehat Om Faisal? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Ya. Jadi ini teman saya Bonki Galeri juga, krunya Bonki Galeri sih lebih tepatnya. Cuma tipis-tipis dia ini mau saya putas buat suka sama bonsai. Udah 1 tahun terakhir ya, punya bonsai tapi belum hobi ya. Belum hobi ya, seperti itu. Jadi suka nggak lihat pohon ini? Sebenarnya karena saya awam sebenarnya. Ya. Saya nggak terlalu mengerti, tapi setahun belakangan ini kan memang karena kita sering bareng-bareng terus ngelihat Om Kiki mainan bonsai terus. Jangan Om dong, Mas aja. Oh gitu? Ya biar nggak terlalu tuaan ya. Oh gitu ya? Karena sering lihat Mas Kiki ini ngurusin bonsai. Jadi sebenarnya itu gimana caranya supaya saya bisa tertarik dengan bonsai itu? Oh gitu. Gimana ya caranya ya? Tapi sebelum saya jawab pertanyaan itu tuh lebih baik kita pengenalan lebih detail dulu ya. Jadi bonsai itu seperti apa, terus ID-nya apa, program akarnya seperti apa, gerak batangnya seperti apa, itu dulu sih. Jadi cuma kita biar ngobrolnya itu nggak ngembang kemana-mana, ngerucutnya kita fokus ke pohon ini aja ya. Jadi kalau ini bahasa ilmiah itu Bractea religiosa, agak susah ya, tapi biasa disebut sama orang-orang kita itu anput, anting putri. Anting putri. Ya, jadi ini ID-nya amput. Kalau untuk style pohon ini disebut dengan style informal namanya. Jadi kalau formal itu seimbang kiri dan kanan, kalau dia berat ke kanan atau ke kiri itu disebut informal. Ada lagi yang namanya ekspresionis. Tapi balik lagi ya, kita nggak ngebahas pohon lain ya, kita ngebahas pohon ini. Kalau unformal gimana unformal? Kan informal, formal, nah satu lagi unformal deh. Kalau unformal itu dianya lebih ke sebenarnya nggak ada ya. Nggak ada. Kirain ada. Nanti teman-teman Bonki Galeri salah arti ya. Jadi nggak ada ya. Jadi nggak ada ya? Informal itu sama ekspresionis atau formal, lebih ke situ. Nah, sekarang saya tuh lebih tertarik tuh perjalanan tentang proses. Jadi kalau gini sahabat Bonki Galeri ya, kalau saya sendiri itu penikmat proses pada prinsipnya. Tapi karena saya itu sukanya di akhir-akhir ya, maksudnya suka tanamannya itu udah lama, tapi untuk bonsai sendiri itu kan di akhir-akhir ini, saya itu lebih nggak semangat atau susah menjelaskan kepada teman-teman yang belum suka bonsai atau hobi bonsai, indahnya itu di mana gitu kan. Kecuali untuk orang yang ngerti hobi. Kayak ini Om Faisal nih muncul pertanyaan, indahnya di mana kalau ini? Iya benar. Ya, nggak ada indahnya itu kan? yang mau saya pertanyakan. Katanya ada yang bilang bonsai itu mahal. Kenapa mahal? Mahal. Itu kan saya nggak ngerti. Ya gitu. Jadi gini, sahabat Bonki Galeri ya. Pertanyaan ini kayaknya mewakili juga untuk teman-teman yang supaya bisa suka. Jadi kalau kita dihadapkan dengan ya, apalagi kalau yang udah punya istri, udah punya keluarga atau orang tua, kalau yang belum punya istri kan pasti mempertanyakan. Katakanlah kita ngebeli ini aja lah ya, bahan bonsai yang baru program akar. Iya. Enggak. Jadi ini saya program akarnya ini udah umur di 5 bulan. Dari cangkok dipotong dan sekarang ini 5 bulan prosesnya untuk membentuk akar melingkar seperti ini. Oh gitu. Tapi ini kita taruh dulu nih sebelumnya. Iya. Kira-kira enggak. Dengan 5 bulan itu
dengan waktu 5 bulan itu, ketika ini saya jual dengan angka katakanlah 300.000 lah ya. Iya. Enggak, 300.000. Pasti mikir kan Om Faisal mau belinya? Nggak bakal saya mau beli. Nggak bakal ya? Iya, nggak bakal. Nggak bakal beli ya? Ini beli apaan kayak gitu kan? Kira-kira kan seperti Iya. itu. Cuma batang dipotong terus ditanam. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Kayak ya tumbuhan seperti umumnya kan seperti itu ya. Jadi gini. Jadi kembali lagi ke proses ini ya. Ke proses kenapa bonsai itu mahal. Bonsai itu mahal itu sebenarnya lebih ke investasi. Jadi ada hal yang bisa kita jelaskan secara investasi, ada yang enggak. Contoh kasus. Saya bukan membicarakan harga pohon ini ya. Jadi ibarat kata pohon ini suka-suka saya dong. Ini kan pohon saya. Iya. Kalau saya mau nyebutnya di angka saya jual nih 30 juta misalnya. Kan suka-suka saya dong. 30 juta ya. Ya enggak? Ya. Iya. Om Faisal dengan kondisi yang berpikirnya tuh sesaat mungkin ya. Lebih baik investasinya ke emas atau ke tanah Iya, benar. yang lebih realita ya. Iya, benar. Ya enggak? Dan itu konteks untuk tingkat resikonya sangat rendah. Iya. Emas itu cenderung lebih stabil secara investasi, ya enggak. Jadi faktor penurunan kenaikannya itu enggak signifikan biasanya. Atau ke dolar Singapura, Iya. yang lebih aman, yang enggak ada isu SARA, enggak ada isu politik, itu kan lebih cenderung lebih aman. Iya, benar. Atau tanah yang bisa kita hibahkan kepada anak-anak, kan seperti itu. Tapi kalau bicaranya ke sisi lain, jadi investasi di bonsai ini sebenarnya kalau kita mau hitung-hitungan, Om Faisal punya uang 30 juta di perbankan ya. Deposito itu kayaknya cuma 5-6% ya. Udah maksimal. Enggak, tertinggi ya. Tertinggi itu ya, tertinggi ya. Katakanlah kita hot banget lah ya, udah dapat penawaran seperti itu per tahun. Berarti per bulannya itu 0,5. Iya, 0,5. Ya nggak? Sekitar Boleh lah 0,5. kita sebut 0,5 ya. Jadi kalau 30 juta per Kali bulannya 0,5% kali gitu 0,5 tadi berapa? Yang cuma 150.000 kali ya. 150.000. Bukan 15.000. 15.000 ya. 15.000 ya. 15.000 ya. Jadi 15.000. 15.000. Jadi gini, memang pasarnya itu sedikit. Kalau kita menawarkan pohon ini ke orang yang nggak paham, dia akan nggak menghargai ini. Iya. Tapi kalau orang yang menghargai, suka dengan karya seni, menghargai proses bonsai itu sendiri. Contoh ini dibuat dengan waktu, dengan kondisi yang belum jadi ini ya. Iya. Ini prospek baru rangka doang ya. Ini butuh waktu 4-5 tahun untuk menjadiin ini. Dari nanam yang seperti tadi kita tunjukin ya. Jadi secara 5 tahun dengan dihargai saya katakanlah saya jual ini 30 juta tadi. Ya. Tapi bukan dengan nilai sebenarnya ya, jangan salah arti ya teman-teman Boniki Galeri, disclaimer dulu ya. Bukan berarti pohon ini harganya 30 juta ya, bukan itu yang saya maksud ya. Cuman lebih enak ngobrolnya kalau dikasih nilai. Ya. Kan seperti itu. Jadi 30 juta tadi untuk dalam 1 tahun meningkatnya cuma di 15.000 kali 12. Kali 12. Berarti sekitar 101.800 ya? Ya enggak? 15.000 kali 12. Enggak sampai 180.000. 180.000. Ya enggak? 180.000. 1 tahun. 1 tahun. Iya. Tapi pohon ini tingkat risikonya tinggi. Dia bisa kurang perawatan, dia bisa stuck, bisa mati, bisa dengan belum mengerti ya. Itu kalau kita bicara tentang investasi nilai. Iya. Jadi beda kasus. 1 tahun mungkin ini dipelihara Om Faisal. Balik lagi ada yang suka. Om Faisal bisa nyebut dengan angka berapapun. Karena dia nggak ada patokan nilai. Dia nggak ada patokan nilai. Seni itu nggak ada harga pasaran gitu lah ya. Nggak ada pasaran gitu. Suka kita suka sama pohon itu, kita negosiasi. Jika orang nggak mau dengan gaya penawaran kita, berarti kita ngikut orang. Iya. Kan seperti itu ya.
Ya sama kayak cewek lah, suka sama cewek itu kan diperjuangin Iya, lah ya. benar. Jika nggak mau 1000 alasan, Iya. jika mau ya 1000 cara. 1000 cara, iya, Kan seperti itu ya. Di bonsai ini dari seluruh kalangan ya. Jadi hasil dari jam terbang saya bergaul di dunia bonsai itu mulai dari kalangan bawah, menengah, atas itu ada. Pejabat. Jadi dengan perkembangan circle itu akan membentuk meningkatkan ekonomi kreativitas namanya. Jadi nggak semua, ya contoh saya sama Om Faisal lah, Iya. mungkin kenal di bonsai, bisa dong merambah obrolan yang lain. Entah kita buka toko listrik, Iya. entah kita buka klub, kan seperti itu intinya. Kan bisa mengembangkan situasi yang itu. Tapi itu nggak akan terpikir oleh orang-orang tertentu, gitu ini ya Om. Jadi ada nilai investasi secara logikanya itu susah, bisa rugi banget kira-kira itu. Tapi ada nilai-nilai investasi circle pertemanan tadi yang semakin gemuk struktur pertemanan kita itu, rangkanya kan semakin banyak pilihan kita mau kemana. Benar. Jadi kan azas manfaat itu yang itu sih kalau saya sukanya dari situ dulu. Yang kedua, almarhum ibu saya itu pernah bilang, ketika kamu menyiram tanaman itu menghapus dosa-dosa. Menurut pendapat dia yang dulunya saya secara agama nggak perlu begitu paham ya tanda kutip apa yang dimaksud oleh ibu saya gitu. Kok nyiram tanaman menghapus dosa. Dan ketika hobi bonsai ini saya baru paham bahwa ini nih makhluk hidup. Jadi menghargai makhluk hidup. Sekarang itu ya, ketika katakanlah ada hama daun, ulat daun yang ganggu tanaman saya, satu sisi saya ngerasa marah ya. Tapi di sisi lain ini sama-sama makhluk hidup yang berjuang untuk hidup. Kan nggak salah juga hama itu gitu. Iya. Iya kan? Dia mempertahankan hidup dengan simbiosisnya bukan simbiosis ya, dengan kalau bahasa ininya tuh hama apa ya yang ngabisin ini nutrisi pohon. Oh gitu. Aduh lupa saya namanya di ujung lidah. Ya itulah ya kira-kira ya. Si Ek lah ya, si Ek lah ya seperti itu. Jadi memang kita itu dilatih untuk lebih sabar, untuk lebih menghargai sesama makhluk. Terus di sisi lain dengan bonsai ini, nutrisi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh tanaman itu kita paham. Ketika dia akarnya busuk berarti dia butuh pengobatan. Sekarang itu kan belum ada yang namanya dokter tanaman ya. Yang ada itu kan dokter hewan. Dokter hewan ada ya. Iya kan? bener ya. Jadi ada dokter tanaman ya. Jadi itu yang saya harus pelajari waktu itu lebih dalam. Dan menggali ilmu sedalam-dalamnya itu kan suatu ikhtiar ibadah ya. Itu yang bikin asiknya. Jadi dari situ dulu sih. Barulah nanti piagamnya kita menghasilkan bonsai yang berharga secara nilai, keren secara seni, kan gitu ininya. Jadi itu sebenarnya efek-efek kalau itu bicaranya tentang sukanya dari situ dulu. Jadi kalau saya dikasih pertanyaan gimana saya sukanya itu, saya harus menceritakan itu dulu. Iya. Kebayangkan sekarang ya ininya kan, kenapa saya sukanya itu. Terus yang kedua, saya ini selain hobi bonsai, saya ini hobi IPSC, tembak reaksi juga saya hobi, Om Faisal. Om Faisal juga suka ya? Iya benar. Benar kan? Berasa nggak kalau kebetulan kita IPSC ya, senjata api. Jadi kalau senjata api itu kan kita harus ke lapangan perbakin, menjalani hobi. Iya. Terus untuk bicara tentang mahal, murah atau itu tadi, sama mahal. Benar. Satu butir peluru itu kan 10.000. Paling murah. Paling murah. Itu peluru lokal. 50 butir, kalau saya 50 butir itu nggak berasa gitu, nggak berasa olahraga. Benar. Panasnya itu di sekitaran 150 sampai 200 butir ya. Iya. Berarti sekitar 2 jutaan untuk sekali. Ya, dor-dor doang ya. Pemanasan ya. Sementara hasil yang didapat itu kan cuman adrenalin sama kesehatan tubuh lah ya, fisik ya. Tapi kalau di bonsai itu ada penghargaan, fisiknya tuh ada gitu. Kita habis nih 30 juta beli pohon ini, tapi fisiknya tuh ada gitu. Iya. Syukur-syukur bisa dijual kembali gitu. Iya, secara investasi. Tapi kalau di hobi yang lain kayak nembak, terus saya juga pernah hobi burung. Itu sih
punya tantangan tersendiri sih. Dan pada akhirnya puncak dari hobi saya itu ada di bonsai ini karena bisa di rumah. Bisa di rumah menghijaukan halaman, terus secara global juga membantu oksigen. Satu bibit yang kita tanam itu bisa menyumbang oksigen berapa banyak. Kalau mau nilai uang kan seperti itu ya. Iya. Jadi kita nggak boleh kaku dengan situasi itu kan, itu ininya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri ilmu bonsai itu sendiri nggak ada di akademik Om. Ini Mas Faisal yang nggak ada di akademik. Jadi memang jam terbang yang menentukan orang itu ahli atau nggak ahli. Jadi waktu memang yang harus menjawabnya. Atas dasar kesalahan, faktor kesalahan. Misalnya nanti kalau ada kesalahan apa dicari tahu baru itu. Oh gitu. Jadi nggak ada yang ahli pertanian, sarjana pertanian itu disebut SP dong. SP ya, Iya, sarjana SP. pertanian. Iya. Belum tentu ngerti maunya bonsai. Iya. Kan seperti itu ininya. Nah kalau saya itu mungkin itu yang bisa membuat Om Faisal mempertimbangkan apa yang saya jelaskan untuk menjadi suka ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Om Faisal. Jadi nih Om Faisal, Iya. ini prosesnya dibentuk dari batang cangkokan yang emang sudah besar. Oh gitu. Jadi pohonnya besar. Batangnya besar, Ya, dicangkok, ya, sehingga dapatlah akar muter ini. Ini ciri-ciri kalau hasil cangkokan itu akarnya itu rapi banget. Berarti ini akar ini dibuat gitu ya? Dibuat. Bukan ibaratnya ini dapat dari hutan gitu, memang akarnya Enggak, udah kayak gini. enggak. Jadi Mungkin hasil nggak tapi? cangkokan. Mungkin nggak ketemu di Enggak, alam enggak yang mungkin. kayak gini? Enggak mungkin. Yang rapi, muter. Ya, Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Karena yang namanya kalau dari bibit, kalau alam itu kan nggak pernah yang ada akar muter kayak cangkokan. Ya. Pasti dia melalui biji kayak yang ini ya. Oh ini Ini buah dari anting putri ini. Dia berkembang biaknya di alamnya itu ini pecah nanti. Ini sama kayak pete atau semacam itulah ya. Oh, ada bijinya gitu ya? Ada bijinya, lepas jatuh, inilah yang menjadi bibit baru. Oh, nanti kapan-kapan saya tunjukin ya ini. Pas buat ini nih gimana nih gitu Oh, gitu, prosesnya gitu, gitu kan. gitu, ya. Kan katanya biar cinta nih. Ya, Iya. oke. Biar saya tahu, itu pengen tahu sih prosesnya gimana sih bikin kayak gitu. Balik lagi dulu tadi yang Oke, saya lanjut. terputus ya. Iya, lanjut. Rumusnya itu atas dan bawah itu seimbang. Oke, azan kita break sebentar ya. Siap, kita sholat. Oke, kita lanjut ya sahabat Bonki Galeri. Azannya sudah selesai. Kepada umat muslim seluruh sahabat Bonki Galeri, selamat menunaikan ibadah sholat asar ya. Kita lanjut ya, next ke sini. Jadi tadi kita ke pembahasan ini dicangkok dengan batang yang besar. Makanya jawabannya akarnya menjadi seperti ini Om. Iya. Karena dia nggak bisa jabing kalau bahasa ininya. Apa itu jabing tuh? Jabing itu kalau kita cangkokannya batang kecil, akarnya itu narik ke pohon. Jadi contohnya seperti ini. Nih saya. Jadi kalau kita mau cangkok itu, jangan terlalu besar pohon yang diambil. Kira-kira sebesar jempol ini itu udah baik. Karena nanti ketika akar ini jadi, terjadi pembesaran pada akar, narik ke pohon. Jadi kalau kita mukahnya nanti, misalnya katakanlah ini kan ada mata tunas, ini ada mata tunas, kita ambil ini mukahnya nih. Jadi kita pelihara akar yang area sini dan area sini, agar nanti posisi antara mata tunas yang ini Om, Ya. dengan yang bawah ini, Mas ya, nanti saya diprotes tadi. Jadi jangan sampai dia ngeplet seperti ini, ada minggang istilahnya tuh. Oh gitu. Jadi bawah narik, atas narik, jadi dia semacam semut pergerakannya gitu. Iya. Tapi kalau dia besar, lihat ini cenderung datar. Karena ini posisi pohonnya pendek yang Iya. diambil, jadi nggak terlalu tersamarkan seperti itu. Coba kalau ini dibikin formal, karena dia informal jadi nggak kelihatan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini tipsnya ya sahabat Bonki Galeri, kalau mau cangkok itu jangan terlalu besar, agar nanti proses percepatan untuk kita membuat bonsai itu lebih cepat. Karena semakin besar batang cangkokan itu semakin lama. Nah tapi kalau kita dari yang sebesar ini, kita bisa menikmatin hasilnya seperti itu. Mas Apa nggak Faisal. jadi tambah lama juga itu?
Mas. Apa tuh? Kan itu kan pohonnya kecil tuh. Kita kan mau bikin yang besar kayak gini. Jadi kan waktunya jadi tambah lama juga dong. Oh, enggak. Jadi gini, pohon yang besar di Cangkok itu dia memiliki umur yang tua, secara batang. Secara Secara umur secara batang. harfiah gitu ya. Ya, secara harfiah. Tapi kalau kecil itu kan mudah. Iya. Jadi kayak kita manusia, umur 21 itu udah nggak bisa lagi meninggikan atau membesarkan tulang. Oh gitu ya, nyambung. Nyambung ya? Iya. Sepakat dulu itu kita ya. Jadi sama, kan sama-sama makhluk hidup, kira-kira itu, sahabat Boniki Galeri. Jadi kembali ke sini, muncul pertanyaan nih, salah nggak secara Ya itu yang mau saya desainnya? tanya. Iya, Ya, tadi salah kan nggak ya? Mas Kiki kan bilangnya kayak gitu. Salah nggak kalau kita buat kayak gini? Akarnya seperti ini. Iya. Kalau dibilang salah nggak, karena seni itu nggak dibatasi. Cuma harus ada, karena kita bicara tadi kan investasi nih, Iya. harus secara umum. Jadi nggak mungkin dong kita bikin seninya itu misalnya ini informal, Iya. stylenya. Cabang yang bawah pertama dengan cabang yang kedua itu lebih besar cabang yang kedua. Itu ada aturan tersendiri? Aturan tersendiri. Oh, gitu. Bukan aturan ya, secara alamnya itu kan seperti itu. Jadi Oh iya. cabang pertama, kedua, ketiga, keempat itu makin ngecil kan ke atas. Oh, Enggak. maksudnya seperti replika pohon besar di Ya, alam seperti itu ya? seperti itu. Dan akarnya ini, ya kalau kita bicara tentang sebenarnya konsep bicara niru alam, harusnya kan ada konsepnya. Iya. Di alamnya itu di mana? Ini versi miniaturnya. Oh, gitu. Cuma ini kan nggak sampai ke sana. Jadi kita punya bahan, baru kita bentuk bonsai. Tapi kalau ada juga orang itu yang punya sampel, kayak contoh kasus itu di pegunungan sering ada geskit kalau dalam ilmu Itu bonsai. apa itu geskit itu? Geskit itu Mas? tanaman yang tumbuh di tebing. Oh gitu. Nah, jadi dia kan condong mengarah ke bawah. Iya. Seperti itulah ya kira-kira ininya. Jadi emang ada sumber ininya referensinya. Ada lagi pertanyaan lanjutannya, Mas Faisal? Kalau dibilang pertanyaan, ya banyak dong pertanyaan. ya. Kan Tapi- saya awam nih. Iya. Gimana Berarti- durasinya gimana ini Om? Ini kameramen, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Boleh ngomongnya berat-berat nggak apa-apa. Nanti kalau saya nggak bisa jawab kan jadiin PR. Oh gitu. Ya. Jadi tadi saya dengar Mas Kiki bilang muka. Artinya setiap bonsai itu harus ada mukanya. Atau gimana nih maksudnya? Yang Harus dimaksud ada muka ini muka. gimana nih maksudnya muka ini? Jadi bonsai itu sebenarnya dimensi yang banyak ya. Tapi saya belum begitu detail sampai ke situ. Apakah dia 3 dimensi, apa dia 4 dimensi, atau dia 5 dimensi. Tapi posisi visualnya itu satu arah. Kayak ini muka. Berarti tim penilai, juri itu nggak boleh menilai dari belakang nih. Dari sini. Nggak boleh. Nah, Gitu. muncul pertanyaan lagi dong. Heeh. Jadi nentuin mukanya gimana? Nah, kalau nentuin muka itu sebenarnya tergantung lagi daya hayal seseorang. Daya hayal seseorang itu dia bisa menghayal bahwa nanti calon mahkotanya itu sebelah mana, cabang pertamanya itu sebelah mana. Dia kalau itu sih nggak harus kanan, nggak harus kiri. gitu. Karena tunas ini juga nggak bisa kita paksakan dia tumbuh di area mana. Jadi buatan, tapi sesuai dengan konsep dia mau tumbuhnya seperti apa. Kan nggak mungkin nih cabang yang di sini, misalnya kan, Iya. katakanlah dia berada di sini nih, di bagian depan sini, kita putar ke arah sini, itu disebut dengan maksa. Oh. Jadi cenderung Nggak terlihat natural gitu ya? ya dia tuh diarahkan, tapi memang sesuai dengan apa yang dia mau, nggak. Tapi gini, kalau nggak dikawat juga dia kan akan kaku, nggak ada pergerakan lekukan. Itu Om Faisal. Jadi muka itu lebih cenderung melihat peluh bonsai itu. Dia kayak ini nih, bagian atas ini kan ke arah mahkota nanti ketutup-tutupan dikit itu, tipis-tipis kayak cewek lah. Jangan terlalu
vulgar gitu ya. Iya, iya. Suka nggak kalau cewek tuh yang terlalu vulgar buka-bukaan gitu? Malu malah liatnya ya nggak? Ya malahan kita nggak suka ya, terlihat jadi jelek malu cewek itu ya. lihat. Tapi kalau dia yang ya kayak Tipis-tipis gitu. tipis-tipis gitu, baju putih gitu kan. Bikin penasaran gitu. Bikin penasaran Iya, kan, benar-benar. itu akan lebih nikmat dipandang kan. Iya, iya, Kira-kira bonsai juga seperti itu. Iya, iya, benar-benar. Sahabat Boniki Galeri, tapi disclaimer ya, ini nggak bahas tentang seks ya. Cuma visual gitu. Oke, oke, oke. Oke, ada pertanyaan lanjutan? Banyak dong Oke, pertanyaan. Jadi muka itu yang ini ya ibaratnya saya boleh simpulkan yang menghadap ke depan gitu ya? Ya, yang menghadap ke depan. Jadi ada sedikit semi-semi arigato. Apa itu arigato Kalau itu? arigato itu kayak, tapi ini konsep Jepang ya, saya nggak tahu juga benar atau salah atau ini. Cuman saya sih lebih suka emang kayak semacam penghormatan dari tumbuhan bonsai ini sendiri. Jadi ada kayak ini nih konsepnya, mahkotanya kalau dari samping gini kan terlihat arahnya lebih condong ke depan. Iya, ke sini dia. Ya, jadi lebih kayak adatnya orang Menunduk, Jepang lah menunduk ya, yang gitu ya? menunduk gitu. Cuman itu sih nggak pakem yang wajib seperti itu nggak. Boleh sih dia ngarah ke atas, tapi kadang kalanya tuh kurang peluhnya tadi kurang nikmat dipandang gitu. Karena kita wajib dari muka memandang bonsai itu. Jadi dari muka ini sampai ke cabang-cabang yang belakang ini bisa terlihat. Maksudnya peluhnya itu seperti itu. Jadi kalau ada cabang yang arah belakang tapi nggak kelihatan dari depan, itu nggak usah dipelihara. Oh gitu. Ya. Jadi harus terlihat gitu ya? Ya. Dari. Jadi dari posisi arahnya Mas Faisal itu, Ya. cabang ini kan terlihat tuh dari depan tuh. Iya benar. Dari sini kan. Iya, iya. Ini cabang yang ini kan terlihat nih. Kira-kira seperti ini backnya. Iya, 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 iya. Itu bagian belakang berarti. Bagian belakang. Nanti yang ini area tengah ini kan masih terlihat kosong nih. Iya. Ini yang mengisinya, calonnya. Oh, jadi ini berarti masih lama gitu Masih ya Mas lama. ya? Masih lama ya. Masih butuh ya 3 tahunan lagi lah ya. 3 untuk tahunan jadi lagi. bonsai. Kebayangkan kenapa harganya tadi 30 juta? Memang 30 juta harganya? Enggak. Oh, enggak gitu. Itu kan tadi kan saya nggak bahas tentang harga pohon ini. Oh, gitu. Simulasinya itu seperti Simulasi itu. ditukar Vespa Matic lah gitu ya? Boleh? Sudah ada. Oh, udah ada. Sudah ada. iPhone gimana iPhone? Sudah ada juga. Sudah ada juga. Sudah ada juga. Jadi nggak boleh ditukar ini berarti ya? Nggak boleh ditukar. Nggak boleh ditukar ya. Seperti itu ya. Jadi Sahabat Boniki ini Galeri. saya lihat ini Mas, ini bekas potongan gitu ya? Ya, itu tahapan. Oh gitu. Berarti Jadi- ini memang sengaja dipotong gitu? Ya, jadi gini kan, pohon tadi kan saya ceritakan bahwa ini cangkokan, Iya. yang cangkokan begitu dipotong dia tumbuh ke arah sini dan tumbuh ke arah sini. Ini namanya kambium jalan, jadi ini nggak mengurangi nilai. Oh gitu. Asal kambiumnya jalan. Jalan gimana maksudnya? Jadi ada proses menjalan ingin menutup gitu. Oh. Nanti lama-lama kelamaan berdasarkan waktu yang menjawab ini bisa ketutupan apa Ketutup enggak. apa enggak Ya, gitu? karena syarat untuk menjalankan kambium ini sebenarnya harus berada di ground, bukan di pot seperti ini. Oh. Ini harus di los dulu nih. Jadi dia lebih narik ke kambiumnya lebih Di los. cepat. Di los itu maksudnya dibiarin panjang-panjang gitu ya? Ya, panjang-panjang seperti ini. Oh, ini untuk gimana nih? keseimbangan kebesaran antara cabang sebelumnya ke cabang lanjutan atau ke ranting gitu. Oh iya. Ini kan saya lihat ininya gede nih, Kiki. Ini kan kalau saya lihat kan kata Om Kiki tadi replika pohon besar di alam. Tapi kan kalau saya lihat kayak gini pohonnya gede nih segini. Ini kan masih agak kecil tuh. Itu gimana itu nentuinnya? Apa memang segini udah cukup gitu? Oh jadi gini. Jadi kita harus tahu dulu yang mana alur pohon utama, yang mana namanya cabang. Contoh ini kan informal. Ya. Informal ini alur pohonnya tuh ke arah yang tempat Om Faisal ini. Ini alur pohon namanya. Oh gitu. Ini namanya alur pohon juga ini. Jadi ini nggak bisa disebut sama cabang pertama. Karena ini alur pohon. Jadi ini konsepnya, ini alur pohon, ini alur pohon. Jadi ini cabang. Nah cabang ini dibikin lebih cepat. Jadi tahapannya sebenarnya begitu. Ini kan tetap dipelihara nih. Iya. Jadi ini yang, tapi ini saya belum begitu ngedetailin itu karena memang saya belum ada hasil karya. Saya ini cuma baru meneruskan dan dari awal. Tapi nanti berjalannya waktu mungkin saya bisa jawab itu Om Faisal. Jadi ini sampel. Mudah-mudahan obrolan
kita hari ini seputar bonsai ini bermanfaat untuk sahabat Bonki Galeri sendiri ya, sama untuk kita juga lebih bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata dari kami mohon maaf. Om Faisal minta maaf dulu tadi kayaknya banyak salah nih ya. Minta maaf ini sobat-sobat Bonki Galeri. Bonki Galeri, Ya. karena saya kan nggak ngerti bonsai ya. Jadi intermezzo ya. Iya. Intermezzo ya. Oke, kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan bermanfaat deh Om Faisal ya. Iya. Tapi kayaknya udah dengar-dengar penjelasan Mas Kiki tadi. Ya. Apa nih Om Faisal? Ngapa saya jadi gugup nih? Kayaknya boleh juga nih 300.000 nih. Gimana? Oh, yang ini? Oh bukan iya. yang ini. Terus yang mana? Yang ini. Waduh, saya kirain yang ini nih 300.000. Oh, kirain yang ini. Ya udahlah 250. Enggak lah, yang ini lah 300.000. Ya nanti kita pikirkan lagi ya. Kita bahas ke kru-krunya. Siap.